Shalom untuk kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam persiapan ibadah kita. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari yang baru pertama kali ikut beribadah di gereja ini. Kami sambut dengan kasih. Kehadiran saudara-saudara menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Dari warta jemaat yang sudah dibagikan ke jemaat lewat WA sektor masing-masing, kami memberikan penekanan beberapa poin dan selengkapnya dapat kita baca masing-masing. Yang pertama, kebaktian kita hari ini dilayani oleh Pendeta Andreas P. Semiring Lala STH dari Runggun GBKP Cibinong. Dan untuk mengiringi kita dalam nyanyian pujian minggu ini, dilakukan oleh band Permata GBKP Pondok Gede dengan song leader Grace Berupelawi. Yang kedua, majelis mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas persembahan ucapan syukur, janji iman dan persepuhulan, gajut kekelengan dan sebagainya. Semua persembahan dapat diberikan melalui rekening GBKP Pondok Gede, Bendahara Runggun atas nama Pertua Daud Tarigan. Yang ketiga, berita dari PWG. Pada tanggal 28 Maret dijadwalkan baptisan anak kecil dan alokan. Untuk persiapannya dilakukan pada tanggal 27 Maret 2021 jam 16 sore yang bertugas PWG. Syarat yang harus dilengkapi adalah akta kelahiran dan juga bagi yang dialogkan surat baptis. Daftar yang ikut ada tertera di warta jemaat kita. Dan juga akan dilakukan pelajaran khusus dan pembinaan pemberkatan perkawinan dari sektor Nazaret atas nama Victor Satria Buana dengan Rena Ivana Berupinem, perencana, dialogkan dan pemberkatan nikah pada tanggal 12 Juni 2021. Kita doakan agar persiapan perjalanan dengan lancar dan baik. Berjalan dengan lancar dan baik. Keempat, diakonia. Sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina Bekasi Barat. Saudara terkasih kita, Pertua Bapak Evelyn Ginting dan Nora Nande Evelyn Ginting, serta Nelly Nurhayati Buru Sitepu, Clarissa Jevanya Sitepu, anggota PJJ Sektor Karmel. Kita doakan saudara kekasih kita ini cepat sembuh dan bisa pulih kembali. Juga sedang dirawat di Wisma Atlet saudara terkasih kita Nande Javier Brahmana, anggota PJJ Sektor Galilea. Kita doakan saudara terkasih kita ini cepat sembuh dan pulih kembali. Beberapa hari yang lalu dirawat di RSUD Cipayung, Dafa Tarigan, anak dari saudara terkasih kita, Bapak Dafa Tarigan, anggota PJJ Sektor Karmel. Sekarang sudah pulang ke rumah dan dalam proses pemulihan. Dan yang masih diisolasi mandiri di rumah, yaitu Nande Saimara Karosakali dengan Bapak Revan Ginting. Juga tetap kita bawa dalam doa untuk saudara terkasih kita yang sedang sakit dan proses pemulihan atas Nande Dorul Ginting, Nande Riana Ginting, Nande Nomi Barus, Bapak Bayu Ginting, Parlin Ginting, dan Dedi Putra Brahmana. Berita duka cita. Telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga saudara terkasih kita Setia Nur Buru Ginting, Tunande Sela Purba, istri dari Bapak Sela Purga, anggota PJJ Sektor Filipi. Pada tanggal 16 Maret 2021 di Rumah Sakit Adam Malik di Medan dan sudah dikebumikan di Kutadokan. Kita berdoa agar keluarga bisa tabah dan secepatnya mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan.
Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan perkawinan untuk saudara yang terkasih yang tertera di Warta Jemaat. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saudara dan tetap memberi kesehatan, rezeki, dan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, minggu ini kita memasuki Minggu Pasion yang ke-6, yaitu Minggu Judika, yang mengajak kita untuk memahami tentang keadilan Allah. Dalam kehidupan ini kita sering melihat ketidakadilan, sehingga terkadang kita kehilangan harapan karena tidak ada tempat mengadu untuk memperoleh jalan keluar. Keadilan dan kebenaran menjadi kabur karena kepentingan dunia. Bahkan sebagai umat Kristiani, terkadang kita ikut melakukan ketidakadilan dalam kehidupan, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Manusia tidak mampu memberikan apa yang tidak ada padanya. Kita tidak mampu menjalankan keadilan jikalau kita tidak hidup dalam keadilan Allah. Oleh karena itu, melalui Minggu Judika ini, kita diajak untuk merasakan dan hidup dalam keadilan Allah, sehingga kita mampu menyatakan kebenaran dan keadilan Allah. Kami mengundang jemaat berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari PKJ 13 ayat 1 dan 2, dipandu oleh band dan song leader. Di dalam nama Allah Bapa yang adil dan benar, Anaknya Yesus Kristus yang telah menyatakan hidup adil dan benar, dan di dalam Roh Kudus yang senantiasa mengajari hati dan pikiranmu untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan di dalam persekutuan Roh Kudus beserta kamu sekalian. Amin. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku,
Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Markus 14 ayat 36. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita, Kidung Jemaat 40, bait 1 dan 4 dipandu pemusik dan song leader. Dipersilakan untuk duduk kembali. Pujian atas karya Allah kita akan baca secara responsoria. Keadilan Allah adalah keadilan yang membawa damai sejahtera. Hal ini dinyatakan ketika Allah menciptakan manusia dan ciptaan lainnya yang hidup mulia seperti Allah, di mana yang kuat berguna bagi sesama, yang lemah tidak tersisih tetapi dibuat menjadi berharga. Syukur bagimu ya Tuhan atas keadilan-Mu yang menjadikan kami berharga beserta semua ciptaan-Mu berguna. Terpujilah Tuhan atas perbuatan-Nya. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2 dipandu pemusik dan song leader. Bintang gemerlapan dan bunyi
ketidakmampuan melakukan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudari, dalam kehidupan ini kita bisa melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran yang membebani kita. Sulit bagi kita untuk menemukan jalan keluar atas pergumulan ini. Pemahaman kita tentang keadilan dan kebenaran Allah belum begitu jelas, sehingga sering sekali kita menjadikan kebenaran dunia sebagai tolok ukur. Ya Tuhan, aku mengaku bahwa aku tidak berdaya untuk melakukan keadilan-Mu di hidupku, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Tolonglah aku Tuhan untuk mengerti, menghayati, dan melakukan keadilan dan kebenaran-Mu. Saudara-saudari, kita tidak akan mampu memberi apa yang tidak ada pada kita. Kita tidak mampu menjalankan keadilan Allah jikalau kita tidak mengerti dan tidak hidup di dalam keadilan dan kebenaran Allah. Kita perlu menyadari bahwa ketakutan, kekhawatiran, perselisihan adalah buah dari ketidakadilan dan ketidakbenaran. Aku mengaku ya Tuhan, terkadang aku melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran yang mengakibatkan keluargaku dan temanku menderita, sehingga tidak ada kedamaian dan ketenangan di dalam hatiku. Ampunilah aku ya Tuhan. Dengan hormat jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Janji Tuhan yang memberi kekuatan. Sebagai hamba Allah aku menyampaikan firman-Nya kepada kamu yang rindu menjalankan kebenaran Allah. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita bersyukur atas penguatan Tuhan dan kita bernyanyi PKJ 307 bait 1 dipandu pemusik dan song leader. Tuhanlah kekuatanku,
dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita dengarkan kesaksian persembahan pujian anak KKR kita, Karenina Beru Brahmana.
Kita bersyukur atas persembahan pujian yang sudah dipersembahkan oleh anak kita Karenina Berubrahmana. Tuhan memberkati anak kita ini. Tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama yang terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Saya ulangi, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 saya akan bacakan secara tunggal. Mari kita dengarkan dengan baik dan benar. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Bapa yang baik, yang memperlihatkan dan menyatakan kebaikan-Nya ke dunia ini melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur. Hari ini kami mau belajar akan firman Tuhan, merenungi kedalaman cinta kasih Tuhan bagi kami. Cinta kasih Tuhan yang berkobar-kobar bagi kami. Begitu luar biasa Allah menyayangi kami. Di setiap musim kehidupan kami, di setiap suka duka kami yakin Tuhan selalu memelihara dan menyertai kami. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Engkau, berbicaralah Engkau bagi kami pribadi lepas pribadi. Masuklah ke dalam hati kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan kami siap dipakai menjadi alat-Mu. Hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan berkuasa atas dirinya, sehingga dia boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat Tuhan. Di GBKP Runggun Pondok Gede, begitu juga yang menyaksikan channel YouTube ini. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami panjatkan dengan rendah hati, dalam satu nama, Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jemaat Tuhan, hari ini kita minggu ketiga kebaktian bahasa Indonesia. Bahan khotbah kita diambil dari Ibrani pasal 5, dimulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai ayat 10. Ini juga akan kami bacakan melalui pembacaan tunggal. Kami meminta dengan rendah hati Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari yang mengikuti kebaktian yang di rumah juga untuk mendengarkannya dengan baik. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut.
dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Shalom bagi kita semua. Begitu juga jemaat kami yang kami kasihi, GBKP Runggun Pondok Gede yang mengikuti ibadah di rumah. Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema kita di Minggu Judika, Minggu Pasion yang ke-6 ini, 21 Maret 2021, Yesus patuh menjalani, kalau di sini kesusahan tapi lebih identik penderitaan sebenarnya. Sebenarnya sama-sama saja. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, entah kenapa pemaknaan kata korban dalam penterjemahannya dari bahasa asli ke bahasa Inggris. Kalau Inggris ada dua pemaknaan kata korban, sacrifice dengan victim. Sacrifice itu sebenarnya kalau diartikan secara aslinya, originalnya, itu sebenarnya kurban, bukan korban. Nanti kita akan telaah apa perbedaannya kurban dengan korban. Karena Yesus selalu dengan tulus hati mengorbankan dirinya. Kalau kita nggak pernah tulus kita ini berkorban. Karena kita pasti pengen, lah dan dikuban handai lo banci jadi ninta. Itu berarti tidak ada ketulusan, tidak ada rela hati. Yesus dari kekekalan, dari sononya, berdosa atau tidak berdosa dunia ini, dia merahmati, dia memberkati dunia ini. Dia sudah tahu kalau di catatan Yesaya 53 seperti itu, ada nubuatan yang dicatat oleh Yesaya pasal 53 itu bahwa dia nanti akan menghadapi tekanan hidup, akan diolok-olok. Berarti Yesus tahu bahwa ada penderitaan. Yesus tahu ada tekanan. Yesus tahu ada hambatan, ada tantangan, ada pergumulan yang bakal dia hadapi. Karena hidup ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya penderitaan. Tapi kita akan lihat hari ini, kalau kita memahami bahwa kita mau mencontoh ataupun meneladani pengorbanan Yesus, apakah pengorbanan kita adalah pengorbanan yang tulus hati, yang sukarela, yang keluar dari dalam hati, hasil dari perenungan kita mengiring Tuhan, hasil dari perenungan kita mengikut Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena kita sering sekali gagal memahami berkorban bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dilihat di Yohanes 12 ayat 27, dikatakan di sini, hari ini aku sangat sedih. Apa yang akan kulakukan? Apakah aku berkata, oh Bapa, ya Bapa, jauhkanlah kiranya cawan penderitaan ini daripadaku. Tapi aku berkata tidak. Karena aku harus menghadapi penderitaan itu. Karena aku harus menghadapi penderitaan itu. Karena korban dari sudut pandang bahasa Inggris yang tadi sacrifice, kita memaknai itu adalah kurban, sementara victim itu adalah korban. Tapi akhirnya kita memaknainya, bahasa Indonesianya kenapa saya nggak tahu kenapa ke Alkitab terjemahan bahasa Indonesia menjadi korban seperti itu. Sering sekali kita sering mengatakan bahwa gua aja sih disuruh. Makanya kita selalu merasa kita dikorbankan di tengah-tengah pelayanan. Nggak ada sebenarnya ketika kita memahami bahwa Yesus dengan sukarela mengorbankan dirinya. Harusnya kita juga dengan sukarela mengorbankan diri kita, memberi diri kita di tengah-tengah pelayanan gereja Tuhan. Maka tidak ada mengatakan gara-gara nggak ada orang makanya aku di sini. Siapa sebenarnya semuanya yang ada di jemaat GBKP Pondok Gede ini? Orang atau siapa? Kan seperti itu. Ini harus menjadi stressing point kita, penekanan yang utama, tajuk utama kita dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kebanyakan orang playing victim dalam kehidupannya. Yesus tidak pernah playing victim. Tidak pernah merasa dijolimi, tidak pernah merasa dihianati. Bahkan sudah jelas-jelas sekali Yudas Iskariot, sang pengkhianat sejati di muka bumi.
Kalau Anda mau belajar berkhianat, belajarlah sama Judas Iskariot. Dia sudah tahu. Dalam kekekalan, sejak dari kekekalan, dia sudah tahu akan ada yang mengkhianati. Dia sudah tahu Petrus akan menyangkal sebelum ayam berkokok. Sudah tahu. Tapi dia mau mengajarkan kepada kita, semanis-manisnya jeruk. Bicara, kalaupun manis jeruk, kalau 8 biji manis jeruk itu, ada 3 yang masam. Tapi bukan berarti dalam masamnya hidup, dalam asamnya hidup itu, bukan berarti Allah meniadakan kasihnya dalam kehidupan ini. Kita sering sekali flank victim. Kita sering sekali merasa paling dijolimi di gereja ini. Kita sering sekali merasa paling tidak dihargai di gereja ini. Kita sering sekali merasa paling ditekan di gereja ini. Padahal Yesus sudah jelas-jelas kemuliaan ada pada dirinya, kekudusan ada pada dirinya, kebesaran ada pada dirinya. Tapi dia mengambil rupa manusia, meninggalkan rupa Allah itu yang turun ke dunia, sehingga dia masuk ke dalam keterbatasan manusia bersama-sama dengan orang yang terbatas. Maka dalam kita memahami Yesus juga patuh menjalani penderitaannya. Jangan takut untuk bad mood, jangan takut untuk kecewa, jangan takut untuk gagal. Yesus memeluk kegagalan kita. Yesus merengkuh kegagalan kita. Yesus mendekap kekecewaan kita. Makanya dia datang ke dunia. Yesus tidak pernah merasa dirinya menjadi korban dalam perspektif manusia. Karena perspektif manusia tentang korban selalu merasa rugi. Adi mereka tengah-tengah gereja ini ada kamu. Adi rusur samere rugi ngeninta. Padahal Yesus tidak merasa dalam teks-teks Alkitab yang kita baca, tidak mengatakan bahwa dia itu rugi. Ketika Petrus menahan Yesus supaya jangan pergi ke Golgota, supaya jangan dianiaya, Yesus katakan, seperti itulah kehendak Bapa yang harus kukerjakan. Jadi saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus dengan sukarela, dengan tulus hati mau memberikan diri. Kalaupun memang akhirnya kita tidak bisa membedakan antara kurban dan korban, maka saya ambil jalan tengahnya dalam khotbah kali ini. Baiklah kita berkorban. Walaupun perspektif korban itu harus dinilai secara positif, bukan dengan mengatakan kita dijolimi dalam pemahaman kita memaknai korban. Karena sering sekali aku lalap ninta, kalau seperti itu berarti belum tulus hati. Kenapa aku terus? Aku terus yang disodorkan. Berarti Anda punya nilai lebih daripada orang lain. Bersyukurlah ketika kita terus yang ditampilkan, ketika kita terus yang disuruh untuk maju ke depan. Berarti kita punya nilai. Berarti kita punya hal-hal yang berharga, punya kualitas yang berharga, yang ingin Allah pertontonkan bagi dunia ini. Kalau dikatakan kita salah nyemplung di tengah-tengah gereja ini, keluar saja dari gereja. Berarti ketika Allah mencemplungkan kita di gereja ini, Allah ingin membuat kita semakin kinclong, semakin luar biasa, semakin bersih, sehingga kita berbeda dari orang lain. Tapi memang jalannya harus melalui penyepuhan. Dalam arti kata emas yang disepuh. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan setiap hari sering sekali kita secara langsung, begitu juga tidak langsung, mau sekali menjadikan orang lain yang lebih lemah untuk menjadi korban pelecehan kita, korban bulian kita, korban ejekan kita. Kenapa belum punya pacar? Urusan kita orang punya pacar atau enggak. Yesus enggak persoalankan orang jomblo. Kenapa belum kerja, kita bilang kan seperti itu. Enggak urusan kita itu. Kalau belum kerja berarti enggak beriman. Enggak urusan kita beriman atau enggak orang. Kalau belum menikah enggak urusan kita, uruslah jangta. Enggak perlu urusan kita yang seperti itu. Sering sekali ada 1001 alasan untuk menjadikan teman kita sebagai korban yang pantas untuk kita lukai, untuk dilumpuhkan, dan untuk dimatikan dengan pelan-pelan. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus memahami bahwa Petrus itu labil. Sehingga pasti menderita sekali Petrus ini dengan kelabilannya. Kemanapun nanti kau pergi, ke situ aku Tuhan. Mati pun kau nanti, mati aku juga. Ke penjara juga engkau nanti, aku pun ke penjara. Belum sampai 12 jam, hanya jaraknya 5-6 jam. Dia sudah menyangkal sebelum ayam berkokok 3 kali. Itu penderitaan. Itu penderitaan. Yesus tahu bahwa kita ini punya kelemahan, kerapuhan. Tapi kita sering sekali tidak merasa bahwa kita ini rapuh. Sehingga kita sering sekali mengolok-olok kerapuhan orang lain. Alasan utamanya,
Kenapa kita sering menekan? Kenapa sering kita mengorbankan orang lain demi kenyamanan kita? Demi kita bisa tertawa. Kita sering membuli orang lain supaya kita bersuka cita, supaya kita berbahagia, sejahtera dan aman. Sering sekali seperti itu. Boring nih. Ayo loh, kita buat bahan candaan. Nggak lucu yang kayak gitu. Orang belum tentu bisa mampu menerima candaan kita. Karena seperti itu. Allah mengajarkan, kenapa Allah mengambil jalan penderitaan dalam hidup ini? Berarti Allah tidak mengajarkan kita untuk jadi teroris, tidak. Karena kalau teroris kan dia mengorbankan orang lain supaya dia masuk surga. Allah tidak. Allah dia mati ke dunia ini supaya dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia mempersiapkan tempat bagi kita. Kurang apa lagi teologi kekristenan ini? Kalau ada teologi yang mengorbankan orang lain, yang membunuh orang lain, berarti itu teologi abal-abal. Kita tidak diajari di Alkitab untuk mengorbankan ataupun menekan orang lain, tapi kita diajari untuk merangkul. Bersama-sama kita menderita, bersama-sama pikul salib. Walaupun ukuran salibnya berbeda. Saya dan salib, saya dengan Epin pasti berbeda. Tapi sama-sama pikul salib. Bengkak ini di punggungnya Bang Pendeta katanya. Epin nggak lihat, saya nggak lihat punya Epin. Epin nggak lihat apa pergumulan saya. Tapi kan intinya kan kita sama-sama bergumul. Allah tidak mengajari di Alkitab untuk kita menekan orang lain. Tidak. Malah Allah diajari untuk kita bersama-sama menjalani penderitaan ini. Sama-sama kita menjalani penderitaan ini. Bukan makin membuat orang menderita. Bukan makin membuat orang menderita. Allah di dalam iman Kristen memperlihatkan dirinya sebagai Allah yang mau menjadi korban dalam tanda kutip dengan penderitaannya dan mati. Dan bukan Allah yang mau mengorbankan orang lain. Di tengah-tengah sering sekali kita mengorbankan orang lain. Sering sekali. Kalau begitu bagaimana dengan kehidupan kita setiap hari? Kita sering memerankan diri kita sebagai manusia. Apakah kita mau berperan sebagai manusia yang mau berkorban untuk kebaikan orang lain? Atau justru kita malah menjadikan orang sebagai korban untuk kebaikan kita? Dalam hal ini harus kita tolak dengan tegas semua klaim kebenaran dalam nama Tuhan ataupun agama yang membenarkan tindakan untuk mengorbankan orang lain. Tidak ada itu. Kita tidak diajari untuk menjadi teroris dalam hal apapun. Bukan harus ngebom. Kita tidak diajari untuk melakukan, untuk menekan apalagi membunuh orang lain. Tidak diajari. Tapi kita diajari lewat kematian, lewat penderitaan dan matinya Yesus Kristus. Kita diajari untuk memberikan kehidupan. Saya suka sekali lagu Kitab Denden nomor 68. Nggak usah diiringi, nggak usah. Nanti karena ada persiapan. Saya suka sekali. Ada petikannya. Mateka benih lebe bage pe kami krinange git mat ya. Git matepe laturah pagenge. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan mati untuk berbuah. Ketika Yesus katakan barang siapa mempertahankan nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang tidak menahan nyawanya, dia akan mendapatkan kehidupan dari apa yang sekedar dia pertahankan di dunia ini. Artinya ketika kita tidak dianggap oleh orang lain, ketika kita tidak diperhatikan oleh orang lain, tapi kita mendahulukan orang lain, mau memberikan kehidupan bagi orang lain, mau berkorban bagi orang lain, sama seperti ilustrasi lagu Kitab Denden nomor 68. Mate kap benih lebih. Bagepe kami krinange, ngit mate pe, lah turah pagenge. Seperti itulah kita. Saya mau buat ilustrasi sepak bola karena saya suka sekali nonton sepak bola. Kita harusnya tahu berterima kasih. Kenapa saya bisa berdiri di mimbar ini? Karena ada tim musiknya, ada tim multimedianya. Kita bisa ada menjadi GBKP sekarang ini karena ada yang mau mengorbankan dirinya. Mate kap lebe, lah turah pagenge. Penginjil-penginjil kita yang mau menderita, melewati tantangan pelayanan, maka kita bisa. Orang-orang tua kita terdahulu yang membangun GBKP Pondok Gede ini dengan tenaga, keringat, pikirannya, maka kita bisa sampai sekarang ini eksis di tengah-tengah kehidupan pelayanan kita. Saya yakin Lionel Messi juga berterima kasih kepada Xavi Hernandez dan Andres Iniesta kenapa dia bisa menjadi pemain terbaik dunia. Itulah kenapa Xavi Hernandez, Andres Iniesta, saya berani membuat ilustrasinya. Mate kap benih lebih, lah turah pagenge. Mematikan egonya
supaya tidak hanya Messinya yang besar, tapi Barsanya yang besar. Amin. Saya nggak penggemar Barca, saya penggemar Madrid. Hanya sedikit mengenal situ aja. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, pasti akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang mau memberikan nyawanya untuk memberikan kehidupan bagi dunia ini, maka dia mendapatkan lebih dari apa yang dia berikan dalam hidup ini. Amin. Maka jangan gentar menghadapi penderitaan. Yesus sejak kekekalan sudah tahu bahwa dia akan menderita. Sudah tahu bahkan ada yang menusuk dia dari belakang. Apa perbedaannya kita menjalani penderitaan, pendeta? Kita nggak tahu apa di depan, tapi kita tahu Yesus yang menjadi model kita, yang menjadi contoh kita dalam menjalani penderitaan. Kita akan kuat karena kita punya model dalam menjalani penderitaan. Lalu yang kedua, selain dia menjadi model kita, menjadi contoh kita, penderitaan Yesuslah menjadi modal kekuatan, modal kita untuk lebih kuat lagi menjalani penderitaan. Saya yakin khotbah yang seperti ini tidak terlalu laku untuk dikhotbahkan. Tidak apa-apa. Tapi paling tidak kita harus tahu, Alkitab itu menjelaskan bahwa untuk mencapai kemenangan di Golgota harus menjalani Via Dolorosa yang begitu luar biasa. Kalaupun tidak terlalu laku-laku nggak apa-apa lah. Tapi saya harus mengungkapkan bahwa mati untuk berbuah, menahan ego, menghilangkan gengsi, untuk memberikan nilai-nilai yang begitu berkualitas di tengah-tengah kehidupan ini. Walaupun kita harus melawan penderitaan batin, penderitaan hati, penderitaan yang ada di dalam jiwa kita. Mana yang kita dahulukan? Ego kita, gengsi kita, atau demi kebaikan? Mana yang harus didahulukan? Saya lihat waktu, kapan itu ya, terpilih sebagai pemain terbaik dunia ketiga kalinya ya. Saya ketiga kali atau 4 kalinya. Leo Messi membagikan pialanya itu untuk bersama berfoto dengan Xavi dan Iniesta. Tahu dia berterima kasih. Karena dia maka saya bisa mencetak gol. Yesus sebagai mediator kita, sebagai kalau ibarat di ibarat ilustrasi bola, sebagai pengumpan. Karena bagi pemahaman orang Yahudi dalam sudut pandang surat Ibrani ini, ada perbedaan kualitatif antara manusia dengan Allah. Karena hubungan manusia dengan Allah itu sudah rusak karena dosa, yang sudah dicabik-cabik, yang sudah diiris-iris oleh dosa. Maka harus adalah yang menjadi jembatan, maka harus adalah yang menjadi media. Kalau dahulu di zaman tradisi perjanjian lama, ketika orang Israel datang membawa korban bakarannya, korban persembahannya, datang kepada imam, dan imam yang mempersembahkan korban ini tidak lagi. Imam itulah yang menjadi korban sesungguhnya. Imam itulah yang menjadi persembahan sesungguhnya. Maka ketika kita mengatakan kita sebagai mamre, sebagai bapa, sebagai imam, maka kita harus berkorban. Jangan kita mengorbankan keluarga kita. Kita harus berkorban. Ulaka tenduka, bayak tendu jam 10 kakak medak, suruh duka morianduir dahin. Itu berarti kita belum memaknai bahwa Allah ingin memberikan kekuatan yang ekstra lebih bagi kita ketika kita diizinkan menghadapi tekanan hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebesaran Kristus bukan diukur dari mujizatnya. Karena dukun pun bisa membuat hujan. Nggak percaya tanya sama dukun orang Karo, tahu dia itu. Di Kalimantan dulu sering sekali itu. Saya nggak tahu ada teknik kimianya pun nggak tahu lah. Pokoknya karena kan saya kan 5 tahun di Pontianak kan sering kebut asap kan gitu. Dukun pun bisa membuat hujan. Kebesaran Yesus tidak diukur dari mujizat. Walaupun mujizat itu hanya sebagai tanda penunjuk arah akan kerajaan Allah. Tapi kebesaran Yesus dilihat melalui sikap pengorbanannya untuk memperlihatkan kasih Allah yang tidak terbatas. Apa kasih Allah yang tidak terbatas? Hanya Tuhan orang Kristen yang mau mati bagi umatnya. Tidak ada, kalau dicari di agama-agama lain, enggak ada. Dicari agama lain, suruhnya kita puasa, suruhnya kita menghafal apa segala macam. Ini tidak. Yeremia mengajarkan, aku tidak lagi menyuruh bangsaku untuk menghafal Taurat, tapi aku masukkan Taurat itu ke dalam, sehingga bersama-sama kami menderita. Bersama-sama akan kudampingi umatku, akan kudampingi bangsaku, ikut dalam arah-arakan penderitaan ini. Maka jangan takut menderitalah. Jangan takut.
Jangan takut bilang belum punya pacar, seperti itu. Yesus tidak membuat sebuah performa kehidupan ini dilihat dari punya pacar atau tidak punya pacar. Nggak ada itu. Nggak ada. Bukan harus yang bernilai matematika 9 maka bisa dapat kerjaan. Seperti itu, tidak. Saya nggak punya nilai matematika 9, maka saya jadi pendeta bisa sampai ke Pondok Gede kan gitu. Saya jadi pendeta karena menghindari matematika. Saya yakin. Lu karir kita kan matematika maka berikan di bata dalam sukses man bangku teku payo sa kita berjumpa Pondok Gede ndak mau gede. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi puncak pengorbanan kita, puncak pemahaman ataupun pengenalan kita, yaitu ketika kita dengan taat, setia, patuh sesuai dengan tema kita, menjalani penderitaan. Karena sudah ada model kita dalam menjalani penderitaan. Dan tidak hanya sekedar model, kekuatan Yesus dalam menghadapi penderitaan itulah yang menjadi modal kekuatan kita. Kekuatan Yesus, ketabahannya dalam menjalani penderitaan, kekuatannya seperti itu. Jadi kalau Kristus pun mau belajar patuh terhadap penderitaannya, justru kita sering sekali hanya mau patuh kalau itu sesuai dengan pikiran kita. Sama kayak Petrus tadi. Aku nanti mau mati, mau masuk penjara, mau menghadapi tekanan. Belum jumpa. Jadi iman yang hidup diuji, kelihatan iman itu hidup ketika kita menghadapi penderitaan yang benar-benar ada di depan mata. Kalau belum ya enggak lah, siapapun tahu. Yesus kan dari kekekalan sudah tahu. Artinya mau mengajarkan kepada kita bahwa jangan takut. Sering sekali kita mau patuh kepada Tuhan sewaktu kita hanya berhasil. Langsung kita buat doa ucapan syukur, ibadah pengatakan bujur, sewaktu Tuhan memberikan apa yang kita minta. Tapi sewaktu sakit, sewaktu ada penderitaan, sewaktu ada kegagalan, kena terhadap kehidupan kita, langsung sekali kita kesal kepada Tuhan. Kita memang lebih gampang belajar patuh kepada Tuhan sewaktu harapan dan rencana kita tercapai. Tapi untuk belajar patuh kepada Tuhan melalui penderitaan, perlu ada karunia khusus dan contoh yang sempurna. Yesus Kristus. Melalui Kristus, Allah sudah memberikan contoh yang sempurna itu. Dalam Kristus, Allah sudah memperlihatkan secara nyata kemauannya untuk merendahkan diri dan menyikapi penderitaan dan ketidakadilan. Dia mau memakai kuasanya untuk merangkul, bukan menghancurkan kita semua. Itulah yang harus dijalani. Maka penderitaan kita, kalau terlihat kesalahan orang di depan mata, bendil ngematan due, entah kari maka persingetindu. Bansi ka bagai song leader rege me bagi dage rusur. Salah tadi itu, salah, enggak perlulah. Enggak ada orang yang enggak salah dalam dunia ini. Sesekali pasti salah. Atau ketukannya salah seperti itu. Enggak perlu kita mengumpulkan kesalahan orang lain. Justru Allah mau merangkul tiap orang yang gagal paham terhadap Dia. Dan dia yang hidup di dalam kuasa dosa. Selain itu Allah juga memberikan karunia-Nya yang khusus supaya kita mampu untuk menghadapi penderitaan dengan makna yang baru dan spiritualitas yang baru. Melalui pengorbanan Kristus, Allah memberikan kepada kita iman dan karunia untuk menderita. Makanya dibilang Paulus di Filipi 1 ayat 29, Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja kepada Kristus, bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tapi menderita juga bersama-sama dengan Kristus. Karena banyak orang mau melayani tapi tidak mau ikut menderita dalam pelayanan. Banyak orang mau melayani tapi tidak mau ikut menderita dalam pelayanan. Maka bancu rubat kita tiap pemilihan pertodiakan. Bancu rubat tiap pemilihan KIP. Merah-merah lagi kita rubat nandangi 15 itu Aprilenda lagi kita rubat. PKP rubat nggo kita bahaya, lang nakin paper pulungan nggo kena pandemi, ndaka nggo kita kalaneka kita rukurenda bagaimana kira-kira. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, artinya ketika kita berhasil mematikan ego kita, berhasil menekan ego kita, kita sudah berhasil mati untuk berbuah bagi orang lain. Tapi kalau kita belum berhasil mematikan ego kita, kita hanya pekulah-kulah ataupun hanya tatapan di luar saja kita agresif dalam pelayanan, tapi sebenarnya tidak punya nilai-nilai dalam pelayanan kita untuk mengerjakan kebaikan dalam kehidupan di dunia ini.
Jadi apa yang perlu kita refleksikan dalam renungan kali ini, dalam khotbah kali ini, untuk kita memahami tema kita, kepatuhan Yesus dalam menjalani penderitaannya. Yang perlu kita refleksikan adalah ketabahannya. Kini genggengena, karena ketabahan adalah sebuah kebajikan Kristen, sebuah kebaikan Kristen yang sangat baik sekali. Alkitab memakai kata tabah sebanyak 31 kali untuk mengungkapkan apa makna ketabahan. Dia bukan berarti hanya bertahan, tapi bertahan untuk bertahan. Bertahan lagi, bertahan lagi, bertahan lagi, terus bertahan dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi sikap bertahan ini bukan hanya kesabaran yang pasif dan menunggu persoalan bisa berakhir. Bukan seperti itu. Ketabahan adalah sebuah sikap yang aktif dan mau berjalan maju untuk memperjuangkan apa yang dia percayai sebagai kebenaran. Jadi kesabaran, ketabahan bukan keputusan untuk membelakangi gelombang, tapi ketabahan adalah keputusan untuk menghadapi gelombang. Oke, gelombang ada di depan. Oke, ada hujan. Tapi kita harus yakin bahwa ketika ada gelombang, apa yang membuat kita bisa kuat menghadapi gelombang itu? Oke, ada tekanan. Bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana walaupun kita jatuh, kita bisa tetap yakin bahwa dalam kejatuhan kita tidak selamanya kita jatuh. Kita bisa bangkit lagi. Kita terus bisa beradaptasi dalam perubahan hidup. Kita terus bisa responsif dalam setiap perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup ini. Maka yang diperlukan adalah bagaimana kita terus tabah. Maka perbedaan orang tabah sebenarnya bisa diilustrasikan dengan dua olahraga lari. Satu, pelari sprint 100 meter. Pelari sprint 100 meter, ketika wasit sudah meniupkan peluit, maka dia pasti akan menghabiskan tenaganya untuk sampai 100 meter. Itu baru babak pertama. Kalau babak selanjutnya ketika dia sudah menghabiskan tenaganya, nggak sanggup lagi dia. Tapi kalau pelari maraton, dia akan atur tenaganya. Walaupun tidak cepat, tapi dia sampai kepada tujuan. Sering sekali kita terlalu bersemangat dalam hidup, tapi akhirnya kecewa, habis minyak iman kita. Sama seperti perumpamaan seorang wanita yang menjaga pelitanya. Karena dia tidak berjaga-jaga, karena dia tidak mengatur itu semuanya, habis pelitanya sebelum datang tuan itu tadi. Maka kita mari pakai konsep iman kita sebagai iman pelari maraton. Dia mengatur semuanya. Yang penting sampai, jangan habis tenaga. Saya dulu di Kalimantan Barat punya tetangga orang Jawa. Dia tiap lebaran pulang ke Kalimantan Selatan naik sepeda motor. Siapa yang pernah ke Kalimantan coba bayangkan, dari Kalimantan Barat ke Kalsel naik sepeda motor 2 hari. Baru saya tanya sama Mas Tono, namanya Tono, Mas, kalau ke Kalimantan Barat dari Kalbar ke Kalsel kalau naik mobil berapa hari Mas? Kalau cepat, kalau lari 100 1,5 hari lah Pak Pendeta. Luar biasa kali Mas ya. Kalau santai-santai naik mobil 2 hari Pak Pendeta. Kalau Mas 3 hari Pak Pendeta. Loh kok lama sekali? Yang penting kan nikmatnya Pak Pendeta. Sampai kok sama-sama sampai di tujuan kok. Dia sampai 2 hari kan pegel-pegelnya seminggu katanya gitu. Kalau saya sampai 3 hari ya masih bisa santai-santai. Singgah di penginapan, singgah di losmen. Betul juga. Sering sekali kita menghabiskan tenaga kita. Besok pasti ada lagi tantangannya. Kesusahan 1 hari, cukup 1 hari. Ulah pekerindu, maka melala kala-kala ngapain mati, nggak mati nanamna. Sama kayak teologi Mas Tono tadi, tetangga saya tadi. Saya menghabiskan waktu 3 hari Pak Pendeta, pergi ke Kalsel, naik sepeda motor. Bisanya 2 hari saya buat, tapi daripada remuk badan saya, betul juga. Santai saja dalam menjalani hidup. Hidup sekarang berubah cepat Pak Pendeta. Pikiran kita yang berubah cepat itu sebenarnya. Memang kita harus beradaptasi. Tapi kalau belum jangan dipaksakan. Sakit gula tagari, stroke, kayak deba, sakit jantung, mau begitu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu untuk itu bagaimana kita memahaminya? Ketika kita sudah mengenal Tuhan. Dan ketika hasil kita mengenal Tuhan, kita mengakukan siapa Tuhan itu, dan kita menyerahkan hasil dari kita mengenal Dia dan mengaku percaya kepadanya, bahwa kita menyerahkan bahwa Engkau pun menjalani penderitaan begitu kuat ya Tuhan, maka Engkau juga akan memberikan kekuatan-Mu dalam kami menjalani penderitaan kami. Maka dengan itu kita beriman dengan menyerahkan diri sepenuh-penuhnya kepada Tuhan yang ikut menderita bagi kita. Jangan tidak menderita. Itu sering nanti kita ucapkan di pengakuan iman kita. Saya akan baca.
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Berarti itu sering kita baca. Kalau itu sering kita baca, berarti kita amini penderitaan itu memberikan kebaikan bagi kita. Amin. Jangan, kalau nggak mau menderita, berarti jangan baca itu. Lewatkan aja nanti pengakuan iman itu. Karena itu kita baca selalu. Maka yang perlu dilakukan dalam hidup ini adalah bagaimana kita terus memahami, mendapatkan kebaikan dalam setiap tapakan-tapakan perjalanan hidup kita. Berkorban, penutup, berkorban itu memberikan yang sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Ada lihat bas dompet duit 50, 20, 10 ribu, 5 ribu. Ada 5 ribu yang ngeberikan dulu ngabu berkorban kami bagaimana kira-kira. Korbankan dulu Tuhan nih bagi saja nih. Lu kuriku kau apa korbankan itu kau. Nguku berikan tungkas kelkerine pendetaan itu. Siungkit-ungkit dengan itu belum berkorban. Itu playing victim. Sementara terjemahan mengatakan Allah tidak playing victim. Allah sacrifice, berkurban dengan secara sukarela. Maka belajarlah untuk mensukarelakan hati kita kepada Tuhan. Mentuluskan hati kita dengan setulus-tulusnya kepada Tuhan. Maka kata Tuhan, ketika engkau belum fokus terhadap dirimu, masih menyembah kepada mamon, berarti engkau belum selesai kepada dirimu. Siapa yang orang sudah selesai kepada dirinya, dia tahu siapa pemilik hidupnya. Ya Tuhan, dia sembah kepada Tuhan. Maka bas tengah-tengah gereja enda, ula jujung du jabatan nu ca jujung du ka silang Kristus ela banci. Silang Kristus pengo bengkak bana barante, jujung du ka jabatan udah gam kari lati keleng ngobengkong kel kita. Ndak bisa. Harus satu yang kita sembah dalam hidup ini. Dan harus satulah tujuan kita dalam mengikut penderitaan ini, yaitu Yesus. Maka tentukan pilihan kita dimulai dari sekarang. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas sapaan firman-Mu. Menguatkan kami, memberikan kami kemampuan atas apa yang telah Engkau jalani. Dan kami juga pasti mampu untuk melewatinya. Kuatkan kami untuk menjalani firman-Mu. Menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan hormat Bapak dan Ibu semuanya, saudara-saudara yang terkasih, diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli seperti seluruh orang Kristen mengucapkannya dalam segala tempat dan zaman. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi dari PKJ 146 bait 1 dan 2 dipandu pemusik dan song leader. Persembahanmu dalam rumah Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tiada henti kami bersyukur kepadamu, karena Engkau selalu mengajari kami untuk bersyukur dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Suka duka, tawa dan tangis, kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama kami. Kadang hidup kami di atas, kadang hidup kami di bawah, berputar seperti roda. Tidak soal roda itu berputar, tapi kami yakin roda itu berputar karena ada porosnya. Kami yakin perputaran hidup kami berada di poros yang tepat, yaitu Yesus Kristus sebagai poros kami, tumpuan kami. Kami yakin dan percaya. Bahkan di tengah-tengah situasi yang berat oleh pandemi ini, kami yakin kami berada dalam genggaman tangan yang tepat, yaitu genggaman Kristus. Sama seperti pengalaman bangsa Israel berjalan di tengah-tengah perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Tuhan menganugerahkan, memberikan kebutuhan yang tepat melalui manna, melalui burung puyuh, melalui tiang awan dan tiang api. Itulah kebutuhan yang diperlukan oleh bangsa Israel. Kami juga, Tuhan sudah berikan yang tepat bagi GBKP Runggun Pondok Gede sesuai dengan porsi kehidupan mereka masing-masing. Bahwa berkat yang paling utama adalah Tuhan ada di sekitar kami. Tuhan ada membentengi kami. Itulah berkat yang paling utama ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat seluruh hamba Tuhan yang melayani di Runggun ini. Orang tua kami, Mama Pendeta Iswan Ginting Manik, serta Mami Nora dan juga anak-anak semuanya, dan juga Kempu serta Kela juga. Semuanya yang ada di keluarga pendeta kami ini Tuhan berkati. Sehingga melalui pelayanan pendeta kami banyak jiwa yang diselamatkan. Pendeta kami juga diberikan Tuhan kecukupan rezeki. Diberikan Tuhan juga iman yang terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Anak-anak juga dalam setiap kehidupan yang mereka jalani masing-masing, Tuhan berkati. Tuhan mampukan mereka untuk menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa buat pendeta Ibe Manik dan pendeta Andreas Brahmana yang ada juga bersama-sama melayani di GBKP Pondok Gede ini. Mereka juga Tuhan selalu sertai, Tuhan selalu tolong kehidupan mereka, Tuhan pelihara kehidupan mereka. Dan tidak lupa juga kami berdoa buat pertua diaken, emeritus kami, Nora Naras juga, dan juga keluarga. Tuhan yang selalu memelihara kehidupan mereka, yang mengajari mereka untuk selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan, secara khusus di GBKP Runggun Pondok Gede. Sehati sepikirlah mereka, sama seperti Kristus sehati sepikir dengan Bapa, maka mereka juga sehati sepikir untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan pelayanan lebih banyak lagi di tengah-tengah Runggun ini. Limpahkan rezeki, sehat, sejahtera, dan juga Engkau teguhkan iman percaya mereka dalam pelayanan mereka. Keluarga juga terus mendukung, menopang pelayanan mereka. Juga yang kami kasihi semuanya, pengurus kategorial, pengurus PJJ, semuanya ya Tuhan. Apapun itu yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah Runggun ini, Tuhan berkati mereka semua, agar mereka mau giat dalam pelayanan, mau menyerahkan hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika mereka menyerahkan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, mereka pasti akan selalu diberkati oleh Tuhan. Limpah rezeki, sehat sejahtera, dan Engkau teguhkan iman percaya mereka. Kami juga berdoa untuk yang kami kasihi, jemaat GBKP Runggun Pondok Gede, siapapun mereka, dan mungkin yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Bapa lawat mereka, Bapa pelihara mereka, Bapa tolong mereka dalam setiap aspek kehidupan mereka. Walaupun di tengah-tengah situasi yang berat, tapi kami yakin Tuhan yang akan selalu menuntun mereka, memegang tangan mereka, menunjukkan jalan dan arah kehidupan bagi mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berikan rezeki bagi kehidupan mereka. Sehingga dalam pekerjaan mereka, dalam perjalanan kehidupan mereka, Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan berkatilah mereka semuanya. Teguhkan iman percaya jemaat-Mu di GBKP Runggun Pondok Gede ini ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat jemaat yang sudah menopang pelayanan gereja dengan memberikan janji iman, persepuluhan, ucapan syukur, dan yang lain-lain dalam bentuk topangan yang berbeda. Tuhan berkati mereka, siapapun mereka ya Tuhan, Tuhan ajari bahwa Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik, maka mereka belajar
untuk mengasihi Tuhan dengan apa yang mereka punya, dan itu juga adalah pemberian Tuhan, maka mereka akan selalu belajar untuk mengucap syukur. Tuhan berkati seluruh aspek kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan umurnya secara pribadi dan ulang tahun pernikahannya. Tuhan berkati mereka semuanya ketika Tuhan menambahkan umurnya secara pribadi. Untuk itu Tuhan juga menuntut, meminta supaya dia selalu mengucap syukur untuk memberikan yang terbaik dalam perjalanan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika Tuhan tambahkan ulang tahun pernikahannya, itu berarti bahwa Tuhan lebih lagi menuntut untuk mereka lebih saling setia, saling melengkapi, harmonis di tengah-tengah keluarga mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh. Saudara kami Dava Tarigan yang sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung, Nande Saimara yang sedang menjalani isolasi mandiri, Diaken Emeritus Nande Vina yang tidak bisa berjalan karena ada sakit di lututnya, Naras Bapak Rio pasca kemoterapi, Tuhan kuatkan, dan Bapak Repan Ginting masih dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ridwan pemulihan dari COVID-19, Nande Japier Brahmana di Wisma Atlet karena terpapar COVID-19, Pertua Bapak Eplin Ginting Rumah Sakit Hermina Bekasi Barat ini juga terpapar COVID-19. Nora Nande Evelyn Ginting Berus Tepu ini juga terpapar COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Hermina Bekasi Barat. Clarissa Jevanya Berus Tepu terpapar COVID-19. Nelly Nurhayati Berus Tepu terpapar COVID-19 yang sedang dirawat juga di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Pengasih, limpahkanlah kekuatan, curahkanlah semangat yang berkobar-kobar bagi mereka. Kami saksikan di Alkitab bahwa Engkau menenangkan angin ribut, Engkau menyembuhkan orang lumpuh, Engkau memberi makan orang banyak, bahkan Engkau bangkit dari kematian, bahkan Engkau membangkitkan Lazarus. Bapa, di tengah-tengah mungkin ada kesesakan mereka, kekhawatiran mereka, Engkaulah Bapa yang memberikan kelegaan, yang memberikan kekuatan untuk mereka bangkit dari itu semua, karena Engkau ada bersama mereka. Obat yang mereka makan, perawatan yang diberikan oleh tim medis, perhatian keluarga dan doa-doa jemaat, Tuhan sempurnakan supaya mereka boleh bangkit semangatnya dan boleh beraktivitas seperti biasa, dan mereka boleh menyaksikan kebesaran Tuhan. Kami juga berdoa buat pemulihan kesehatan Saimara Karoskali. Hasil swabnya juga sudah negatif, dan Bapak Saimara Karoskali juga hasil swabnya sudah negatif. Bapak, kiranya mereka boleh semakin dikuatkan, dipulihkan, dimampukan untuk menjalani hidup, dan mereka boleh bersaksi akan kebaikan Tuhan. Tuhan memulihkan mereka, menolong mereka. Tuhan kuatkan mereka dalam pemulihan ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang sudah sakit menahun. Dedi Putra Brahmana, Parlin Ginting, Nandi Naomi Barus, Nandi Dorul Ginting, Bapak Bayu Ginting, Nandi Riana Ginting. Apapun kelemahan tubuh yang hinggap dalam tubuh mereka, Tuhan kuatkanlah mereka. Tuhan kiranya melepaskan penyakit itu dalam tubuhnya melalui obat-obat yang dia makan, melalui perhatian keluarga, sehingga dengan itu saudara-saudari kami ini boleh sembuh dan beroleh kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Sela Purba. Kami meminta pertolongan Tuhan untuk memberikan penghiburan, kekuatan bagi Bapak Sela Purba satu keluarga, karena beberapa hari yang lalu Nande Sela sudah Engkau panggil. Bapa di sorga, dalam kehidupan ini pasti akan ada kematian, tapi kami yakin Nande Sela berada di pangkuan Tuhan, dan itu juga ya Tuhan, Kau kuatkan Bapak Sela beserta anak-anak supaya dia boleh tabah menjalani kehidupan ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan berkati persembahan ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja Tuhan GBKP, Tuhan berikan hikmat untuk mengelolanya dengan baik dan benar, sehingga banyak program yang boleh kami kerjakan untuk pengembangan pelayanan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat kami yang melayani hari ini, pengkhotbah peliturgi, Sinaru dan Narmomo ataupun pembaca warta jemaat, tim multimedia, tim musik song leader. Tanpa mereka mungkin live streaming ini tidak bisa dilakukan, tapi kami yakin dan percaya roh yang menyala-nyala untuk kami giat melayani, Tuhan akan selalu berikan bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan kami. Bapa, ajarilah kami terus untuk semakin setia, semakin tulus dan sukarela untuk melayanimu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa di tengah-tengah pandemi ini, kuatkanlah selalu kami, dan proses kami mendapatkan vaksin juga Tuhan berkati supaya boleh
lancar, dan pemerintah juga Tuhan berikan hikmat untuk mendistribusikannya dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ketika Engkau boleh kuat dalam menjalani penderitaan, kami juga akan mencontoh dan menjadikan kekuatan-Mu menjadi modal kami untuk kuat dalam menjalani penderitaan dalam perjalanan hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Dengan hormat jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam tekad. Allah adalah sumber keadilan dan kebenaran yang membela kita dari ketidakadilan dan ketidakbenaran dunia ini. Ia memanggil kita supaya hidup dalam keadilan dan kebenarannya. Ya Tuhan, kami berjanji untuk hidup dalam keadilan dan kebenaran-Mu. Kami berjanji menjalankan keadilan dan kebenaran di dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan di dalam lingkungan pekerjaan kami. Mari kita meneguhkan tekad kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat 355 bait 1 dan 3 dipandu song leader dan pemusik. Memanggil, mari segera ikutlah, jalan selamat dekat. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas susah hati pun tenang, bersama Yesus Bersama-sama kita mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dalam damai dan sejahtera. Lakukanlah keadilan dan kebenaran di dalam hidupmu. Sebagai kekuatanmu, terimalah berkat dari Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan engkau sesudah engkau menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur karena kebaktian kita sudah selesai. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Kami mengundang BPMR untuk memberi pengumuman atas informasi tambahan untuk kegiatan gereja kita. Kami persilakan. Selamat hari Minggu, man banta krina, ngawani perpulungan, japape kita baspak senda, sisakan bujur ke Tuhan, arkitekan kebatin tanggodung ngalu mahuli. Tuhan sinemani ras masuk-masuk kita krina. Penekanan man banta krina, si pertama karena vaksinasi, man orang tua anta saitun, ya. Man kam orang tua kami saitun, silanga vaksin, banci berkoordinasi ras pengurus saitun, ras diakonia runggun. Gelahenda banci aturkan mankam orang tua kami gunandatkan vaksin. Terima kasih peduakan karena Paskah ta, maka mari krina kam pengurus sektor rikut pe kita serayan krina segelah siingatkan man sektor ta masing-masing guna berpartisipasi aktif ibas krina rencana-rencana singgo isahkan panitia man banta krina. Mari raduras sitotoken pe gelah acara Paskah ta ibas tahun enda bancir dalan nalu mahuli. Sehubungan rasa de maka ibas kegiatan ta minggu sireh silakaukan krina secara gabungan, ya. Ibas PJJ, PA kategorial silakaukan secara gabungan ibas hari Minggu tanggal 20 Maret 2020 sada, ya. Hendak kari banci sinan ibas momonta krina. Seterusnya tetap si jaga protokoler kesehatan, ulah lupa kita pakai masker, jaga jarak, ras rusur cuci tangan, ya. Jadi bagaim isakan kami penekanan man banta krina, ras bujur man banta krina, singgunahkan persembahan pengatakan bujur, ras sidebana krina Tuhan sinemani ras masuk-masuk kita krina. Selamat hari Minggu, ras bujuah-juah kita krina.